sepak bola Kolombia itu pernah dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di planet ini. Tetapi sekarang tanpa klub usai Olympiakos menempaknya, James Rodriguez yang berusia 30 tahun saat ini menganggur. Usai menghabiskan 1 tahun menghasilkan uang di Qatar, ia sempat ingin untuk kembali ke sepak bola elit September lalu. Mari kita lihat siapa yang menginginkan dan diambil oleh Olympiakos hanya untuk melihat kontraknya diakhiri setelah hanya 7 bulan di Yunani. Sulit mengetahui apa yang harus dilakukan dengan situasi ini, mungkin karena sudah lama James tidak terekspos sebagai pemain maupun pribadi. Seluruh persepsi tentang James dibentuk pada musim panas 2014. Ketika menerangi Piala Dunia di Brasil, ia meraih sepatu emas dengan mencetak 6 gol dan juga memenangkan hati penggemar sepak bola di seluruh dunia. Bahkan LeBron James terpesona oleh sensasi penyerang baru Kolombia dengan wajah yang rupawannya. Setelah James mencetak gol di turnamen tersebut dalam kemenangan babak 16 besar atas Uruguay, legenda NBA itu mentweet, "Bung, menonton pertandingan Kolombia ini, saya pikir saya memiliki pemain favorit saya di Piala Dunia. Mengapa tidak bisa menjadi yang terhebat?" Bahkan manajer Arsenal itu, Arsene Wenger, yang jauh lebih akrab dengan James, sangat kagum dengan kualitas penampilannya di Brasil. "Bagi saya itu adalah operannya cerdas, kelenturannya, dan kelancaran permainannya," kata pria Prancis itu kepada Ben Sport. Itu juga kecepatan pengambilan keputusannya, umpan penetrasi yang dia buat benar-benar fantastis. Anda hanya ingin melihatnya menguasai bola, dan ketika Anda ingin seseorang menguasai bola, itu selalu merupakan pertanda kualitas luar biasa dan dia pasti memilikinya. Florentino Perez sama terpesona dengan kepahlawanan James di Piala Dunia, jadi kepindahan ke Real Madrid pasti terjadi. Status superstar memberi isyarat dia salah satu pemain terbaik di dunia. Idola masa kecil James Carlos Valderrama antusias. Mengapa dia tidak bisa menjadi yang terhebat? Nomor 10 yang sempurna. Tidak ada yang bisa menghentikannya, setidaknya dalam hal bakat, James adalah nomor 10 yang sempurna. Dia memiliki semuanya, teknik yang luar biasa, penglihatan yang luar biasa, dan tembakan yang eksplosif. Mungkin yang lebih penting, James cerdas. Apa yang paling mengejutkan tentang James? Bos Kolombia Josh Peckerman menjelaskan pada tahun 2014. Meskipun usianya masih muda, dia tidak memiliki masalah dalam melakukan hal-hal yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipahami oleh sebagian besar pemain sepak bola. Mungkin itu seharusnya tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, James berusia 22 tahun saat itu, namun sudah bermain sepak bola senior selama 8 tahun. Setelah melakukan debutnya untuk Envigado pada usia 14 tahun, James juga memecahkan satu demi satu rekor sambil membantu Banfield memenangkan kejuaraan Argentina pertama mereka saat masih remaja, dan kemudian membuktikan dirinya di Eropa, pertama di Porto, dan kemudian Monaco. Ini adalah seorang pemuda, kemudian dengan banyak sekali pengalaman papan atas, mungkin masalah kebugaran berikutnya tidak bisa dihindari. Mungkin kerasnya permainan profesional selalu akan merugikan seseorang yang memulainya begitu muda. Namun, James bukanlah kasus kelelahan klasik, ada masalah lain saat bermain. Anak laki-laki itu tidak bisa fokus. Cedera seringkali tidak menguntungkan, tetapi kadang-kadang dapat dikaitkan dengan kegagalan untuk merawat tubuh dengan baik. Dan James menghadapi tuduhan sepanjang karirnya. Bahwa kurang disiplin yang diperlukan untuk tingkat kinerja tertinggi. Anak laki-laki itu tidak fokus, kata mantan dokter tim nasional Kolombia Hector Fabio Cruz kepada Football pada 2019. Alih-alih bekerja untuk musim baru, dia memperbaiki alis dan rambutnya saat dia seharusnya bekerja. Tim-tim besar seperti Madrid mengharapkan profesionalisme pemain yang akan dipersiapkan dengan baik, tetapi sikap bocah ini tidak benar. Seorang pemain yang menghabiskan waktu berbulan-bulan jauh dari lapangan dan pergi dari klub ke klub, tetapi jika dia mempersiapkan diri dengan baik, dia tidak akan melakukannya, tidak semenderita semua ini. Cristiano Ronaldo mengambil liburan seminggu. Setelah Piala Dunia 2018, dia pergi dengan kapal pesiar bersama keluarganya ke Yunani, dan kemudian pada minggu berikutnya dia memiliki 15 orang mempersiapkannya untuk musim ini. Dia pria paling profesional yang saya kenal. James, bagaimanapun, meninggalkan Piala Dunia yang sama dengan cedera, menyewa pesawat pribadi, pergi ke pantai dan bersantai itu tidak mungkin. Saya sudah meramalkan bahwa hal-hal akan salah baginya karena dia tidak bekerja.
seorang pemain dari era yang berbeda. Ada juga dugaan bahwa James juga tidak bekerja cukup keras di lapangan yang menunjukkan masalah lain. James selalu merasa seperti sebuah kemunduran seorang pemain dari era yang berbeda di mana nomor 10 adalah tumpuan serangan dan tak ditugaskan untuk bertahan. Kebebasan seperti itu tidak lagi diberikan kepada nomor 10. Seseorang bahkan dapat berargumen bahwa posisi terkuaritista tidak ada lagi atau paling tidak telah sepenuhnya didefinisikan ulang. Nah, ini tentu terasa sebagai indikasi perubahan taktis besar di era modern bahwa pelatih seperti Zinedine Zidane sebelumnya salah satu gelandang serang hebat tidak dapat menemukan tempat permanen di starting line up Real Madrid. Untuk apa yang tampak seperti semangat yang sama di James jika bukan karena Carlo Ancelotti? Pada kenyataannya, orang bertanya-tanya apakah waktu James di level tertinggi sebenarnya akan berakhir jauh lebih cepat? Apakah kamu tahu berapa kali dia berlari? 7. Saat bermain di bawah pelatih asal Italia itulah James menikmati musim terbaiknya di Santiago Bernabeu. Yang pertama pada 2014-2015 dan Ancelotti yang memainkan peran penting dalam periode berikutnya di Bayern Munich serta Everton. James sendiri telah mengakui bahwa memandang pelatih sebagai sosok ayah dan Ancelotti bisa dibilang mengerti lebih baik daripada siapapun apapun yang bisa ditawarkan kepada pemain Kolombia itu kepada tim, dan yang lebih penting apa yang tidak bisa dilakukan? Setelah James membuat awal yang mengesankan untuk waktunya di Merseyside pada 2020, Ancelotti mengatakan kepada France Football, ketika saya mengontraknya musim panas ini, semua orang khawatir tentang kondisi fisiknya dan untuk melihat bagaimana dia mengatasi intensitas Liga Primer. Selama 4 pertandingan pertama, apakah Anda tahu berapa kali dia berlari? 7. Dia mendapat lebih banyak assist dan gol daripada sprint. Jadi, apa yang kita bicarakan? Apa yang kami harapkan dari seorang pemain di lapangan? Saat saya di Milan, kami mendatangkan Ronaldo. Saat kedatangannya beratnya 100 kg. Sebelum pertandingan pertama, saya mengatakan kepadanya, "Kamu tahu saya tidak bisa memainkanmu? Kamu harus menurunkan berat badan." Dia menjawab, "Apa yang Anda ingin saya lakukan di lapangan? Gol atau lari? Jika untuk berlari, tempatkan saya di bangku cadangan. Jika untuk mencetak gol, mainkan saya." Saya memainkannya, dia tidak berlari tapi dia mencetak 2 gol. Bagi James itu hal yang sama. Korban kelelahan, orang pasti bisa memahami argumennya, tetapi itu tidak persis sama. Dalam keadilan, status Ronaldo sebagai salah satu persepak bola terbaik dalam sejarah telah disegel jauh sebelum pindah ke Milan. Kehebatannya di San Siro tidak menambahkan apapun pada warisannya yang luar biasa. Tapi karir James sama sekali tidak lengkap. Memang ketika berbicara tentang Ronaldo, orang pasti bertanya-tanya seberapa hebat dirinya jika bukan karena cedera lutut. Tapi ia akan turun dalam sejarah sebagai pemain nomor 9 yang paling menggetarkan yang pernah ada. James sebaliknya mungkin akan dipandang sebagai kasus kelelahan klasik. Tapi sebenarnya ia tidak terlalu cocok dengan satu kotak. Karirnya tidak sepenuhnya hancur karena cedera atau bahkan disiplin yang buruk. Anda tidak dapat benar-benar membantah bahwa hatinya tidak ada di dalamnya. Karena ini adalah karakter yang bersemangat yang bahkan tidak suka kalah di PlayStation sebagai seorang anak. James bukan pemboros. James juga bukan orang bodoh atau pemboros. Kita berbicara tentang seorang pesepak bola yang menjadi pengusaha dan telah menghasilkan jutaan melalui berbagai investasi yang dilakukan dalam waralaba kopi, merek air, minuman berenergi, real estate, serta agribisnis. James mencapai banyak mimpinya di lapangan dan sekarang mencoba membantu orang lain mencapai mimpinya melalui berbagai inisiatif di tanah kelahirannya. James juga tetap sangat bersemangat. Ia tidak kehilangan kecintaannya pada permainan. Ia memiliki gelar master dan manajemen dan administrasi olahraga serta tertarik untuk menjadi direktur klub setelah mengakhiri karir bermainnya. James merasa memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam sepak bola dan itu bisa dimengerti. Hanya sedikit pemain yang lebih memahami potensi jebakan permainan karena telah melakukan banyak pelanggaran. Jadi, apa yang terjadi pada James? Banyak hal. Sebenarnya, ia bisa dengan mudah menjadi pemain yang terhebat di dunia, tetapi karena berbagai alasan tidak pernah benar-benar mendekatinya. Apakah James bakat yang sia-sia, korban dan kesuksesannya sendiri, atau musuh terburuknya sendiri?
mungkin semua hal itu. Namun yang kami tahu pasti adalah bahwa selama 1 bulan yang tak terlupakan di tahun 2014, James bukan hanya persepak bola favorit Livorn, ia milik semua orang. Dan itu bukan prestasi yang berarti meski kisah James Rodriguez bukan tragedi olahraga, masih terasa sedikit sedih karena tidak ada lagi yang menginginkan kaki kiri itu. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. See you!